Hai, Sidultuber. Dinosaurus pernah menguasai bumi selama lebih dari 150 juta tahun. Namun kepunahan massal terakhir yang disebut Cretaceous Tertiary membuat dinosaurus tinggal nama 65 juta tahun lalu. Kala itu, meteor besar diyakini menghantam bumi dan memicu malapetaka yang tak terbayangkan. Kepunahan dinosaurus saat itu juga diikuti punahnya sekitar 50% kehidupan di bumi. Kenang-kenangan yang tersisa dari mereka hanyalah fosil-fosil yang tersimpan di museum. Sangat menyedihkan. Eits, tapi bukan berarti kalian sudah tak bisa menemukan sama sekali hewan prasejarah ya. Ternyata ada hewan tangguh yang bisa bertahan hidup dari kepunahan massal tersebut. Bahkan beberapa di antaranya adalah hewan yang cukup sering kita lihat. Hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Kecoa. Kecoa terdapat hampir di seluruh permukaan bumi, kecuali di wilayah kutub. Tapi tahukah kalian, kapan kecoa muncul pertama kali di bumi? Ternyata, kecoa telah berada di bumi bahkan sebelum dinosaurus ada. Nenek moyang kecoa telah hidup lebih dari 3,5 miliar tahun sebelum Masehi. Saat dinosaurus mengalami kepunahan, serangga ini tetap bertahan karena mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap kondisi dan lingkungan apapun. Alasan lain populasi kecoa tetap ada karena tingkat reproduksinya sangat tinggi. Kecoa bertelur sepanjang tahun. Dalam 1 tahun, kecoa bisa menetaskan 400.000 telur. Ketam tapal kuda. Selanjutnya, ada satwa bernama ketam tapal kuda. Satwa ini sudah mendapatkan julukan fosil hidup dari banyak peneliti dan ahli. Julukan tersebut tersematkan pada ketam tapal kuda karena mereka telah berhasil melewati setidaknya 4 kali kepunahan massal di planet bumi. Satwa ini mempunyai kemampuan memakan hampir semua bahan organik, dan itu membantunya bertahan hidup. Selain itu, darah warna biru yang unik di tubuhnya bisa menggumpal ketika bertemu bakteri. Nah, hal itulah yang membantunya untuk beradaptasi terhadap infeksi. Maka tak heran ya guys, jika darah biru ketam tapal kuda ini dibutuhkan sebagai salah satu bahan utama membuat vaksin COVID-19. Darah biru dari ketam tapal kuda bahkan harganya bisa mencapai 844 juta rupiah per galon. Wah, mehong ya guys harganya. Hiu. Hiu adalah salah satu dari beberapa pemangsa utama lautan. Fosil hiu ada yang berasal dari lebih dari 400 juta tahun. Ini artinya, hiu berhasil hidup lebih lama dari dinosaurus, bahkan bertahan hidup dari kepunahan massal, dan terus mengemban peran penting di rantai makanan bawah air. Dulu, sebelum peristiwa fenomena kepunahan massal terjadi, hiu predator yang disebut Lamniformes mendominasi lautan di bumi. Lamniformes termasuk hiu putih besar dan Megalodon merupakan sepupunya yang telah punah. Setelah peristiwa kepunahan massal, hiu predator tingkat menengah yang disebut Carcaniforms justru menggeser posisi Lamniformes di lautan.
Penyu hijau. Di Indonesia ada beberapa jenis penyu, tetapi kali ini kita hanya akan membahas si penyu hijau. Penyu hijau diyakini pertama kali muncul di masa Jurasik dan mampu melewati banyak kepunahan massal. Penyu hijau selamat dari kepunahan global karena mengembangkan beragam teknik bertahan hidup adaptif yang memungkinkan mereka bertahan di masa-masa sulit. Misalnya saja, ketika kondisi terlalu dingin, penyu akan secara alamiah berhibernasi. Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi menjadi terlalu panas atau kering, penyu akan mengubur dirinya sendiri ke dalam lubang lumpur dan menunggu keadaan kembali normal. Kemampuan ini tak hanya berguna di masa-masa normal, tapi juga mampu menyelamatkan dari dampak tumbukan meteor 65 juta tahun lalu. Buaya. Saat dinosaurus menguasai bumi, jumlah buaya yang hidup berdampingan dengan dinosaurus juga tidaklah sedikit. Tidak hanya banyak, buaya pada zaman tersebut berukuran sangat besar. Sebuah fosil dari nenek moyang buaya yang dikenal sebagai Shieldrock tumbuh hingga 10 meter. Kepalanya saja berukuran lebih dari 2 meter. Meskipun kebanyakan dinosaurus yang mirip kadal punah saat meteor menghantam bumi, buaya tetap bertahan hidup. Saat ini, terdapat 23 spesies buaya yang hidup di lebih dari 90 negara. Ular. Selain buaya, ular juga berhasil hidup di tengah kepunahan dinosaurus. Bahkan, peneliti menemukan fosil nenek moyang ular berumur 140 hingga 160 juta tahun lalu. Dibandingkan dengan dinosaurus yang hidup sekitar 90 juta tahun lalu, hewan melata ini jelas berhasil mempertahankan eksistensinya hingga sekarang, meskipun ukuran ular tak sebesar zaman dahulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.